Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan dahu." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali ada seorang anak muda mengirim pesan kepada saya untuk mengungkapkan kegelisahannya. Pada waktu itu dia mengatakan demikian, "Saya sudah berdoa banyak, Romo. Saya sudah novena, sudah rosario, sudah mendoakan doa ini. Tapi kenapa doa dan permohonan saya yang sudah saya doakan begitu lama belum saya terima, belum dikabulkan oleh Tuhan? Mohon pencerahannya, Romo." Ketika dikirim pesan ini kepada saya, lalu saya jawab dengan sangat singkat. Saya katakan, doa tidak harus dikabulkan. Mendengar jawaban saya ini, mungkin dia tidak puas, lalu kemudian berhenti untuk berdiskusi ataupun meminta pendapat dari saya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang saya katakan kepada anak muda yang minta pencerahan tentang kegelisahannya, doanya tidak dikabulkan ini, harus kita juga sadari bahwa doa harus kita lihat sebagai bagian dari upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka doa itu tidak harus terkabul. Kalau doa harus terkabul, kita harus melihat bagaimana setiap doa harus dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan keinginan orang yang meminta. Maka dalam Injil hari ini kita lihat kisah yang sangat menarik. Seorang kusta yang punya penderitaan sangat luar biasa. Seorang kusta ini karena penyakit ini sangat berbahaya, dia diasingkan dari orang banyak. Dalam penderitaan diasingkan dari orang banyak, disingkirkan dari masyarakat, dan harus menanggung sakitnya. Dia tahu ada sosok Yesus yang bisa memulihkan dia. Tapi begitu dia bertemu dengan Yesus, dia kemudian bersujud menyembahnya, tapi masih berani mengatakan, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya." Bisa kita bayangkan seorang yang punya kerinduan sangat besar untuk disembuhkan, tapi masih menyerahkan kerinduan ini kepada Yesus yang akan menyembuhkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, doa seorang kusta ini harusnya menjadi inspirasi dari doa-doa kita. Kita tidak berdoa untuk memaksa Tuhan untuk memberikan, memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Doa adalah penyerahan diri kepada kehendak, atau doa itu sendiri adalah menyatukan kehendak kita dengan kemauan Tuhan sendiri. Maka seperti seorang kusta, dia hanya berkata, "Tuhan, kalau Tuhan mau." Jadi dia menyatukan kemauannya, kehendaknya kepada kehendak Tuhan sendiri.
Maka saudara-saudariku yang terkasih, puncak doa yang paling tinggi adalah menyatukan kehendakku dengan kehendak Tuhan. Bukan memaksakan kehendakku kepada Tuhan supaya dikabulkan, supaya dipenuhi, tapi sebaliknya menyatukan kehendakku dengan kehendak Tuhan. Inilah wujud iman, bukti iman, bahwa kita berani meskipun kita sangat ingin akan sesuatu hal, meskipun kita tahu bahwa yang kita mohon ini sangat kita butuhkan, tapi pada tahap itu kita harus tetap sadar bahwa kita ini adalah orang yang meminta. Kalau orang yang meminta, segalanya harus diserahkan kepada dia yang kita minta. Maka saudara-saudariku, mari kita belajar menyadari diri kita sebagai seorang peminta, bukan sebagai seorang pengatur, bahkan pemaksa Tuhan untuk mengabulkan, memenuhi apa yang kita inginkan. Amin.